Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Hari ini, Pastor Daud masih diingatkan oleh Roh Kudus tentang perjalanan rohani, ya, perjalanan rohani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu perjalanan keselamatan, perjalanan penyalipan, ya, Via Dolorosa, perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, seperti apa yang Tuhan Yesus alami, saudaraku? Sebenarnya Yesus sendiri telah berkali-kali menceritakan, bahkan menggambarkan perjalanan pengalaman rohani yang dialami oleh Yesus, dan itu bisa kita saksikan dalam penyalipan Tuhan Yesus sampai dia mati, bahkan dibangkitkan. Nah, pernah Yesus mengajar saudara, dan murid-muridnya bertanya, "Guru, berikanlah kepada kami tanda-tanda, tanda-tanda saudaraku, ya. Tanda-tanda di mana Yesus itu disalibkan dan dibangkitkan, atau tanda-tanda keajaiban Tuhan." Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh, ya, cukup bagi orang-orang fasik seperti mereka, tanda-tanda Yunus. Tanda Yunus itu cukup bagi mereka. Seperti itu kira-kira gambarannya, saudara, ya. Yesus mengulang kisah Yunus, saudaraku. Nah, kenapa saya katakan bahwa penyalipan Tuhan Yesus ini Yesus samakan dengan kisah Yunus. Nah, Yunus itu disuruh Tuhan untuk memberitakan pesan Allah, ya, pesan Bapa, pesan Tuhan ke Niniwe, tetapi Yunus mencoba melarikan diri, ya. Lalu karena programnya Tuhan harus digenapi di dalam dirinya, maka oleh kasih karunia Tuhan, Yunus harus mengalami yang namanya penderitaan, saudara, ya, mengalami penderitaan, yaitu kapalnya harus digoncang, kemudian dia harus dicampakkan ke dasar laut, lalu oleh penentuan Tuhan, demikian firman Tuhan di kitab Yunus, oleh penentuan Tuhan maka tiba-tiba ada seekor ikan besar, saudaraku, ikan besar di dasar laut dan mengambil Yunus, maksudnya memasukkan ke dalam mulutnya, kalau bahasa Indonesia memakannya, tetapi bukan untuk diproses menjadi makanan sehingga dikunyah dan hancur, tidak, saudara, tetapi ikan itu hanya sebuah jalan pertolongan sehingga Yunus diselamatkan dari dasar laut, kalau tidak memang dia mati benaran, dan itu sebabnya ikan itu menangkap dia dan membawanya dia kembali ke darat dan memuntahkannya, saudara. Nah, lalu dalam perut ikan itu Yunus 3 hari, ya, dari dasar laut itu, dari tengah lautan itu 3 hari ikan membawa dia di dalam perutnya. Kemudian Yunus berdoa di sana dan menyesali perbuatannya. Lalu ikan itu dipakai Tuhan untuk menghantarkan Yunus kembali ke daratan. Nah, saudaraku, seperti apa sih sebenarnya persamaannya dengan perjalanan penyalipan Tuhan Yesus? Ya, kalau kita ukur-ukur, ya, bahwa Yunus dicampakkan ke dasar laut itu di perut bumi, itu sama dengan peristiwa Tuhan Yesus. Lalu 3 hari di dalam perut ikan, ya, itu sama dengan 3 hari Yesus mati. Namun ikan yang besar ini, siapakah dia? Nah, kita lihat, saudara, ya, ketika Pastor Daud membaca kisah Yesus ini, saudara, bahwa ikan Yunus, ikan yang menelan Yunus itu adalah satu sarana untuk menggenapi agar perjalanan pelayanan Yunus itu boleh diselesaikan. Nah, kita lihat, saudara, ya, kita lihat. Nah, pagi hari ini Pastor Daud hanya ingin mengupas satu histori di dalam rangkaian perjalanan Yesus disalibkan, kemudian dia mati, lalu dia dikuburkan, kemudian dia bangkit. Tapi di tengah-tengah cerita itu, saudara, ada satu kisah yang sangat menarik, yang menurut saya ini penggenapan dari kisah Yunus juga, perjalanan Yunus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Markus pasal 15. Kitab Markus pasal 15. Dari ayat 42, Markus pasal 15 dari ayat 42 sampai 47. Haleluya. Demikian firman Tuhan, Yesus dikuburkan.
Nah, Yesus dikuburkan. Berarti kalau kita samakan dengan kisah Yunus, itu Yunus ketika dia sudah dijatuhkan ke dalam lautan, saudara, maka itu badai langsung diam, teduh. Kemudian ketika Yunus dia jatuh dari permukaan laut itu, dia jatuh, kemudian dia tenggelam, tiba-tiba atas penentuan Tuhan katanya ada ikan yang besar, haleluya, untuk membawa Yunus kembali ke dasar laut. Tapi selama 3 hari, saudara, ya, sebelum 3 hari itu dia dibawa ikan, haleluya, ya. Nah, demikian kisahnya, Yesus dikuburkan. Ayat 42, sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Ya, ini sudah mau masuk di hari yang ketiga. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar. Perhatikan ya, kisah ini dicatat dalam sejarah, saudaraku, mengenai Yusuf dari Arimatea. Yusuf orang Arimatea. Karena itu Yusuf orang Arimatea, perhatikan, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Haleluya. Jadi saudara udah bisa menggambarkan dalam kisah Yunus ini siapa sebenarnya itu ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada satu ayat mengatakan begini, Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi, ya, harus digenapi. Padaku ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Artinya gini, saudara, bahwa ketika Yesus itu disalibkan, bahkan Yesus ditukar dengan seorang penjahat kelas kakap, yaitu Barabas, Yesus Barabas, itu artinya di mata orang-orang Yahudi, Yesus ini lebih jahat daripada Yesus Barabas itu. Padahal Yesus Barabas itu jelas-jelas adalah hukuman atau narapidana yang dihukum karena kejahatan politik, memberontak terhadap negara, saudaraku. Dan jelas dikatakan bahwa Yesus Barabas ini dia akan dihukum mati karena kejahatannya. Nah, tetapi di mata orang-orang pada saat itu, di mata dan di penglihatan orang-orang Yahudi, Yesus ini lebih jahat daripada Barabas itu, saudara. Makanya Yesuslah yang layak dihukum, bahkan disalibkan, dan Barabas dibebaskan. Artinya kejahatan Barabas itu, bahkan dia sudah membunuh orang, bahkan dia sudah merampok, ya, bahkan mungkin kalau istilah sekarang itu sudah melakukan makar terhadap pemerintah. Bank-bank itu semuanya dijarah, bahkan semua kejahatan, saudara. Dan memang bahwa kisahnya Barabas itu untuk menolong orang-orang susah. Tetapi di mata pemerintahan Roma waktu itu, Barabas itu adalah seorang penjahat yang menentang pemerintahan, makanya dia ditangkap dan akan dihukum mati. Tetapi ketika Yesus ini menggenapi jalan keselamatan, saudara, di mata orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus lebih jahat dan dianggap pemberontak. Makanya Lukas 22 ayat 37 itu telah dituliskan, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, jadi Yesus ini dianggap orang yang memang harus dihukum mati karena dia memberontak, ya, kudeta, atau mungkin bisa dikatakan mengajarkan satu ajaran baru, sehingga pada saat itu tradisi adat istiadat orang-orang Yahudi yang dipakai dalam satu kenegaraan waktu itu, ya, itu ketika Yesus hadir itu banyak terjadi perubahan, sebab banyak orang-orang Yahudi juga yang akhirnya percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini di mata mereka melakukan pemberontakan terhadap negara, saudaraku. Makanya Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Padahal Raja Pilatus ataupun orang-orang penting pada saat itu tidak melihat kesalahan Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi inilah jalan keselamatan itu. Yesus disalibkan di antara para pemberontak. Jadi memang itu dianggap orang-orang yang disalibkan itu, yang siap untuk sebentar lagi akan mati, memang itu adalah penjahat-penjahat kelas kaliber, saudara.
Jadi Yesus itu salah satunya, dia adalah seorang penjahat. Itu menggenapi Lukas 22 ayat 37. Lalu saudaraku, ya ketika menjelang hari Sabat itu, ya di ayat 42, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Itu hari kedua menjelang hari ketiga pada saat malamnya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar. Saudaraku, seorang anggota majelis besar, dia pejabat, suatu pejabat teras juga di kota ini, saudaraku. Haleluya. Yusuf Arimatea, tetapi dia percaya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yusuf Arimatea ini seorang pejabat petinggi yang ada di negeri itu, saudara. Coba saudara bayangkan bahwa Yesus itu dianggap pemberontak, lalu Yusuf Arimatea ini yang punya hati melayani, yang punya hati belas kasihan, ingin mengambil mayat Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu pasti akan mati. Saudara bayangkan bagaimana resiko seorang petinggi pejabat yang berurusan dengan Yesus yang dianggap pemberontak. Tentulah nama baiknya dipertaruhkan. Yusuf dari Arimatea ini seorang pejabat yang terkenal, saudaraku. Ya, seorang anggota majelis besar. Wow, ini kalau saya bilang majelis besar, ya anggap aja ini anggota MPR, saudara ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini majelis besarnya, saudaraku. Artinya keputusan dan kebijaksanaan itu bisa keluar dan bisa dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini dalam segala hal, saudara. Haleluya. Tetapi untuk saat ini, Yusuf Arimatea yang percaya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang menanti-nantikan kerajaan Allah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dia tergerak dan dia tidak takut, dia tidak peduli apapun yang akan terjadi nanti. Mungkin nanti akan ada intimidasi dari pejabat tinggi lainnya bahwa Yusuf Arimatea ini ternyata kongko-kongkonya Yesus. Kalaupun nanti orang lain akan mengetahui bahwa Yusuf Arimatea ini sebenarnya juga bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka karir daripada Yusuf dari Arimatea ini akan berakhir, saudaraku. Maka pekerjaan, jabatan, bahkan apapun ketenarannya di kota itu, saudara, itu akan berdampak ketika dia akan berurusan dengan Tuhan Yesus. Namun Yusuf dari Arimatea ini tidak takut, saudara. Dia tidak peduli bahwa dia tahu bahwa pekerjaan di dalam dunia itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus ini berurusan dengan surga. Semua orang hidup itu akan berakhir dan akan pergi mengambil keputusan surga atau neraka. Makanya Yusuf dari Arimatea ini sadar, saudaraku, bahwa apa yang dikerjakan Yesus ini, dia harus peduli, saudara. Ya, saya baca ulang. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, terkenal, saudaraku. Tidak banyak orang yang berani seperti ini. Ya, tidak banyak, saudara. Justru kebanyakan orang kalau dia pejabat tinggi, kalau dia terkenal, bahkan artis atau orang-orang berpengaruh, biasanya kalau berurusan dengan agama, berurusan dengan keyakinan, kepercayaan, karena pro dan kontra, saudara, biasanya banyak orang pejabat-pejabat itu tidak berani untuk berurusan di sini. Karena mereka berpikir lebih baik, ya safe lah, menjaga kenyamanan dah. Ya, menjaga nama baik, menjaga karir, menjaga yang namanya jabatan daripada nanti ikut campur dengan berurusan dengan agama, ya, yang selalu kontroversial, yang selalu istilahnya menjadi bahan keributan. Buat apa saya mempertaruhkan jabatan saya? Saya rugi. Nah, zaman sekarang ini, saudara, hampir jarang orang yang punya hati seperti Yusuf dari Arimatea ini. Jarang, saudaraku. Haleluya. Tetapi dia dipakai Tuhan, saudaraku, untuk menyelesaikan, untuk finishing well dalam pelayanan Tuhan Yesus itu. Dia nggak peduli jabatannya kelak mungkin dia dicopot, dia nggak peduli nanti orang-orang akan menteror dia, dia tidak peduli ketenarannya itu, kemasyurannya itu akan redup ketika dia berperkara dengan Tuhan Yesus. Dia nggak peduli, saudara. Haleluya. Nah, kita berdoa bahwa di akhir zaman ini kegerakan-kegerakan untuk mencintai kerajaan Allah, kegerakan untuk mencintai Injil, saudaraku, itu harus dikobarkan karena menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Maka semua orang-orang, ya, karena kitab Yoel berkata, aku akan mencurahkan rohku di akhir zaman ini tanpa batas, saudaraku.
maka siapa saja yang ikut ambil bagian, maka dia akan mengalami yang namanya sukacita surga. Sama seperti Yusuf dari Arimatea ini, saudaraku. Jadi kita berdoa ya, agar banyak orang-orang penting yang ada di Indonesia ini, para pejabat-pejabat, ya, para pengacara, para orang-orang yang duduk di majelis-majelis tinggi baik MPR, DPR, semuanya mereka bangkit, ya. Ya, kalau saudara mengenal mereka, ya, kasih salam dari Pastor Daud, ya, katakan kepada mereka agar mereka boleh bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan pernah takut karena jabatan itu adalah ukuran dunia, saudaraku, ya, bahwa semua pangkat titel itu akan binasa dan itu tidak dibawa ke surga dan sebentar saja itu akan hilang dan semuanya ada masanya. Tetapi ketika kita berurusan dengan surga, saudaraku, itu tidak akan hilang, itu akan kekal. Jadi katakan kepada mereka, bantu share video ini, saudara, agar mereka mendengarnya. Kiranya mereka diberikan Tuhan pengurapan, ya, pengurapan seperti Yusuf dari Arimatea ini. Saya percaya, ya, siapapun mereka, pejabat-pejabat yang mungkin terkenal seperti Yusuf Arimatea ini, dia seorang majelis besar yang terkemuka, yang terkenal, ya. Sekalipun saudara-saudaraku, dengar baik-baik, saya tidak tahu siapa saudara yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Apakah seorang pejabat kah? Apakah seorang penting, orang politisi kah? Artis kah? Atlet kah? Yang pasti kalau saudara adalah orang-orang yang tenar, saudaraku. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah lebih menghargai karir dunia daripada surga. Karena Tuhanlah yang memberikan semua apa yang kita hadapi, apa yang kita nikmati. Haleluya. Mari kita pertaruhkan semua yang Tuhan sudah beri itu, termasuk kesehatan saudara. Berikan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang yang punya hati, yang mencintai kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, di ayat lain, saudara, di ayat lain, siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Ya, di samping dia seorang majelis besar yang terkemuka. Haleluya. Saya mencatatnya di Matius 27. Di Matius 27 ayat 57 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Oh, haleluya. Yusuf dari Arimatea ini di samping dia punya jabatan yang tinggi, seorang majelis besar yang ternama, dia juga orang yang kaya, saudaraku. Haleluya. Orang kaya yang tidak sombong, orang kaya yang tidak pelit, orang kaya yang suka menolong orang, orang kaya yang peduli dengan kerajaan Allah. Haleluya. Siapakah saudara yang saudara, mungkin saudara orang kaya, orang sukses, orang berhasil, tapi saudara tidak mau pernah peduli dengan pelayanan Tuhan. Saudara menganggap terpisah. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Urusan surga memang adalah hati, memang adalah tubuh, tetapi sometimes, saudaraku, bahwa kenapa saudara diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam jabatan saudara, ya kan, dalam keterkenalan saudara, kenapa Tuhan izinkan saudara diberkati? Karena Tuhan punya alasan. Sama seperti Yusuf ini, saudara, yang dari Arimatea ini. Ya, dalam titelnya dia, jabatannya dia seorang majelis besar yang ternama, dan dia juga orang yang kaya, saudaraku. Tapi hebatnya dia sudah dipersiapkan Tuhan, saudaraku, dia tidak sombong dan dia suka menolong orang. Bahkan dia peduli dengan kematian Tuhan Yesus. Dia tidak takut kalau karena dia peduli dengan Tuhan Yesus, maka karirnya akan mendapatkan masalah, maka karirnya akan dicopot, maka karirnya akan turun dan redup, bahkan orang-orang sudah mulai tidak percaya sama dia. Yusuf dari Arimatea tahu bahwa semua yang dimilikinya itu Tuhan yang kasih, bukan manusia yang kasih. Tapi kebanyakan kita, saudaraku, sudah terkenal sama seperti Yusuf Arimatea. Haleluya. Sudah punya jabatan tinggi. Sama, saudaraku. Bahkan saudara juga orang yang kaya raya, diberkati luar biasa. Tetapi saudara tidak mau peduli dan ambil bagian dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Haleluya. Bagaimana saudara mau mungkin bisa diberkati? Ukurannya bukan materi saudara diberkati. Tidak, saudaraku. Tidak. Ukuran diberkati adalah ukurannya mengenal keselamatan,
mengenal yang namanya sukacita surga, mengenal yang namanya mengasihi Tuhan, itu yang diberkati. Buat apa saudara punya segala-galanya, tetapi saudara tidak mengenal Tuhan? Buat apa saudara punya jabatan, bahkan saudara terkenal, saudaraku, di seluruh Indonesia, bahkan dunia, saudara terkenal, tapi saudara tidak terkenal di surga, bahkan saudara tidak punya nama di sana. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan, bahkan saudara tidak melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Buat apa saudaraku? Kaya tapi tak punya Tuhan. Kaya tapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Terkenal tetapi tidak dikenal sama Tuhan. Buat apa saudaraku? Haleluya. Praise the Lord. Mari kita belajar dari Yusuf dari Arimatea ini. Nah saudara, ketika saya samakan dengan perjalanan Yunus, ikan besar itu adalah jalan Tuhan, saudaraku. Itu jalan Tuhan. Oleh penentuan Tuhan. Oleh penentuan Tuhan ada ikan. Saudaraku, saya percaya ketika saya sinkronkan dengan kisah Yunus, bahwa ikan yang besar itu adalah Yusuf dari Arimatea, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Kita sambil belajar ya, belajar penggenapan kitab perjanjian lama, nubuatan nabi-nabi dengan penggenapan Tuhan Yesus. Sehingga kita berani bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus itu disalibkan dan Yesus itulah Tuhan, ya. Sekali lagi kita harus berani membantah pernyataan orang-orang lain, bahkan agama-agama yang di seberang, saudara. Bahwa yang disalibkan itu katanya bukan Yesus tapi digantikan, diserupakan. Itu adalah hoaks, saudaraku. Ketika mereka menyebutkan satu nama Yudas, ketika mereka menyebutkan satu nama Barabas, justru karena Yesuslah Barabas itu dibebaskan, dan bukan Yesus dibebaskan tapi Barabas disalibkan. Terbalik, saudaraku. Haleluya. Ya, di luar sana banyak sekali kisah-kisah ya tentang Yesus disalibkan ini, tetapi semuanya itu terbalik. Bahkan apa yang Alkitab ceritakan, saudaraku, itu semuanya disalahgunakan sehingga orang-orang pada bingung, saudaraku. Nah, ketika kisah ini kita tahu, Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, tetapi sebelum dia disalibkan, kisah ini sudah dinubuatkan lewat kisah Yunus. Betapa luar biasanya, saudaraku. Dan kita bisa tahu bahwa ikan paus yang besar itu menggenapi daripada perjalanan Yusuf dari Arimatea, saudaraku. Haleluya. Jadi Yusuf dari Arimatea ini, kita sekali lagi Pastor Daud ulang bahwa dia seorang majelis, ya, seorang majelis besar. Perhatikan baik-baik, majelis besar yang terkemuka. Saudara sudah bisa bayangkan ya, bagaimana posisi jabatan Yusuf dari Arimatea ini. Dan gak cukup sampai di situ, ya. Ternyata juga dia seorang yang kaya. Wow, luar biasa sekali. Haleluya. Tuhan masih membutuhkan dan memakai orang-orang yang seperti Yusuf Arimatea ini. Memang saudaraku, kalau tidak dengan caranya Tuhan memilih Yusuf dari Arimatea ini, mungkin saudaraku perhatikan, ketika Yesus sudah 2 hari di kayu salib dan dia sudah menghembuskan napasnya, saudaraku, sampai di hari yang ketiga. Kalau tidak ada Yusuf dari Arimatea ini, bagaimana keadaan Yesus di kayu salib itu? Dia akan semakin kering, saudara. Semakin kering. Makanya Allah Bapa kita itu, dia sangat tahu. Dia yang menyusun semua kisah ini, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Nah, kita baca ayat yang ke-44. Ya. Saya baca ulang deh yang 43 biar kita jelas. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus. Haleluya. Memberanikan diri. Haleluya. Nah, saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, kata memberanikan diri menghadap Pilatus, ini yang namanya menyangkal diri. Haleluya. Untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan, dengan rencana Tuhan, saudaraku, dengan penggenapan pelayanan ini, kita harus belajar menyangkal diri. Sekalipun kita, mungkin saudara katakan, Pastor Daud, saya bukan orang kaya, tapi orang miskin. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Ketika kita ada di dalam posisi kemiskinan pun, kita perlu menyangkal diri. Agar kemiskinan itu tidak membuat kita tidak berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Agar kemiskinan itu jangan-jangan saudara sering punya alasan, aku nggak punya apa-apa, Pastor Daud. Aku tidak punya uang, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku diam saja. No, saudaraku. Apa yang saudara bisa perbuat di hadapan Tuhan? Ya, sangkal dirimu. Makanya ketika kita percaya Tuhan Yesus, ada lagu berkata,
Ya, yang miskin berkata ku kuat, gitu ya. Yang miskin berkata ku kaya, yang lemah berkata ku kuat, karena perbuatannya pada kita syukur, gitu ya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, menyangkal diri itu adalah satu kewajiban keharusan untuk kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak, tidak bisa, saudara. Terlebih lagi kalau saudara adalah orang-orang yang sama seperti Yusuf dari Arimatia ini. Punya posisi jabatan tinggi, dan saudara adalah orang yang kaya raya, maka sering sekali saudara tidak bisa untuk mengikut Tuhan. Makanya teguran-teguran seperti ini banyak sekali Tuhan Yesus sampaikan ketika dia melayani. Ya, lebih baik seekor onta katanya melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Haleluya. Jelas saudaraku, karena manusia ini condong kepada dosa, condong kepada kesombongan, saudara. Ya, jadi rata-rata manusia ini kalau sudah ada di posisi zona nyaman, mereka hampir-hampir tidak bisa menyangkal diri. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini, saudaraku, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dengan kata lain, apapun yang terjadi Tuhan, aku maju menghadap Pilatus. Mau apapun nanti resikonya, aku serahkan kepada Tuhan. Wow, ini yang namanya roh keberanian, menyangkal diri, saudaraku. Jangan pernah takut apapun yang kita tinggalkan di belakang ketika kita ikut Tuhan Yesus. Yesus berkata, jikalau karena aku engkau meninggalkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, bahkan harta bendamu, Yesus berkata pada hari ini pun juga, aku akan membalaskan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, pengajaran ini hidup di dalam Yusuf Arimatea, saudara. Dia tidak gentar, dia tidak takut, sebab Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Nah, bagi saudara-saudaraku semuanya yang merasa diberkati, mari berdoa kepada Tuhan, agar semua yang saudara miliki kehidupanmu itu tidak sia-sia, tetapi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa bangganya kerajaan surga, sekalipun saudara ada di dalam posisi yang terbaik saat ini, tapi saudara punya hati, saudara rendah hati, saudara peduli dengan kerajaan Allah, saudara menanti-nantikan kerajaan Allah, saudara orang-orang yang ditunggu-tunggu dalam proyek pelayanan Tuhan. Haleluya. Mari lakukan sesuatu, jangan pernah takut terintimidasi dengan orang banyak. Apakah mungkin saudara karena mengambil pelayanan ini, lalu orang-orang fans saudara, bahkan klien-klien saudara langsung meninggalkan saudara? No, jangan pernah takut, saudara. Karena Tuhanlah yang akan menentukan, saudara, karir kegemilangan seseorang sampai di mana. Haleluya. Praise the Lord. Ayat ke-44, saudara. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Jadi ketika Yusuf dari Arimatea ini datang kepada Pilatus, justru Pilatus bingung. Memang Yesus jadi mati? Karena menurut Pilatus bahwa dia adalah raja di atas segala raja, juru selamat. Jadi Pilatus pun sebenarnya punya harapan bahwa Yesus tidak akan mati. Dia akan dapat menyelesaikan penyaliban itu. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini datang dan dia katakan, Yesus telah mati, biarlah aku mengambilnya dan mohon izin paduka yang mulia, biarlah aku yang mengambilnya dan menurunkannya, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat 45, sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, dia konfirm di lapangan, ya, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Ayat 46, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Saudara lihat yang pertama, ketika Yusuf dari Arimatea ini memberanikan diri, menyangkal diri, lalu dia datang ke Pilatus dan Pilatus pun akhirnya memastikan bahwa Yesus sudah mati. Dan saudara perhatikan, perjalanan iman daripada Yusuf ini diteguhkan oleh Allah, dan Pilatus tidak membuat satu opsi pertanyaan bahkan mencurigai Yusuf dari Arimatea. Tidak, saudara. Justru Pilatus ini juga punya rasa kemanusiaan dan hatinya dijamah sama Tuhan,
sehingga Pilatus memperkenankan untuk Yusuf ambil itu mayat Yesus dari kayu salib, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Dan kemudian saudara, perhatikan ayat 46, Yusuf pun membeli kain lenan, haleluya, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Dia di samping mempertaruhkan jabatannya, dia juga mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan seperti kain lenan, saudaraku. Kain lenan ini kain yang mahal, kain yang berkualitas tinggi, tentulah bayar harga. Udah di samping dia menyangkal diri, dia harus bayar harga. Haleluya. Praise the Lord. Kita semuanya yang ikut Tuhan, yang mencintai Tuhan, jangan pernah berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau, tapi kita no action, saudara. Itu cuma di mulut doang. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini, saudara, ini adalah satu contoh dan teladan agar kita melakukan seperti apa yang dia lakukan. Pertama, kita harus berani menyangkal diri dalam keadaan kita. Tadi Pastor Daud sudah katakan bahwa menyangkal diri itu bukan karena posisi kita lagi baik, lagi enak, dan lagi tinggi-tingginya. No, tetapi sekalipun kita ada di paling bawah, paling hina, paling mungkin tidak enak disebutkan, tapi kita harus berani menyangkal diri juga. Jangan karena kita di bawah, hina, miskin, susah, saudara, akhirnya kita nggak bisa menyangkal diri, nggak bisa keluar dari zonanya kita, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, diberkati kaya raya salah, miskin nggak punya uang salah juga, dan itu nggak boleh dalam melayani Tuhan. Kita harus keluar dari zona itu, dan kita harus jujur, dan kita harus penuh kasih melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Ya, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus, membersihkan tentunya dari darah-darah, ya, lalu dia dikapani, saudaraku. Haleluya, lalu dibungkus mayatnya. Dan perhatikan saudara, ya, menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu, saudaraku. Bukan kain kapan, ya, bukan kain kapan membungkus Yesus, tapi dengan kain lenan, membuktikan bahwa Yesus itu layak mendapatkan yang terbaik, saudaraku. Kalau kain kapan itu kain yang membungkus mayat pada umumnya orang-orang yang biasa. Tetapi Yesus dipakaikan dengan kain lenan, ya, yang putih bersih mengkilat. Tentunya itu sangat mahal dibeli oleh Yusuf dari Arimatea ini, saudaraku. Haleluya. Dan bukan hanya di situ saja, tetapi ada yang kedua. Lalu ia membaringkan dia di mana, saudara? Di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kuburan zaman sekarang itu ukurannya 1,5 atau 2 meter, ya, 1,5 itu kali 2 meter, saudaraku, dan dalamnya paling dalam 2 meter, rata-rata 1,5 meter, saudara, atau 1 meter umumnya juga ada orang yang menguburkan mayat, saudara. Tetapi itu simple, 4 jam dapat dikerjakan oleh 2 orang, ya. Atau kalau mau cepat, saudara, karena hari ini pagi meninggal atau malam, saudaraku, dan besok harus dikuburkan, biasanya 4 orang menggali kubur itu dengan ukuran, perhatikan baik-baik, 1 meter kali 2 meter, itu selesai. Tapi ini beda, saudaraku. Haleluya. Ya, ini satu bukit batu, dikatakan di sini, lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Bagaimana bisa dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk membuat lubang dalam bukit batu? Itu tidak mudah. Saya pastikan, saudara, ketika Yesus sedang berjalan dalam Via Dolorosa, ini Yusuf dari Arimatea ini sudah mempersiapkan kubur itu, saudara. Ya, jadi 3 hari sebelum Yesus meninggal, ya, sebelum dikuburkan, ya, maksudnya sebelum Yesus mengalami penyalipan sampai dia dibangkitkan itu, saudaraku, ya, itu kuburan itu sudah dipersiapkan oleh Yusuf dari Arimatea. Sudah dipersiapkan karena kuburan itu dari bukit batu, ya. Itu tentu membuat lubang itu lama, saudara. Apalagi peralatan zaman dulu, saudara, kita tahu, ya, hanya seperti batu dan nggak seperti sekarang, ya. Ada martil, ada pahat, dan ada skop, dan mungkin sekarang udah pakai mesin, bahkan pakai ekskavator menggali lubang yang lembek, tanah yang lembek, itu cepat. Tetapi bukit batu, saudara bisa bayangkan,
Bagaimana cara melobangi bukit batu itu, dan itu dalamnya ke dalam itu bukan 1 meter, tapi orang bisa berjalan berapa langkah dan di depannya itu ada tempat pembaringan dan Yesus diletakkan di sana. Saya pastikan saudara ini membutuhkan banyak orang dan membutuhkan banyak biaya karena kuburan Yesus ini bukan kuburan yang sembarangan saudaraku. Bukan kuburan yang asal-asalan, bukan kuburan yang murahan saudara, yang orang yang sudah dibuat untuk orang banyak, artinya tinggal letakkan saja sudah gitu, atau lubang-lubang bukit yang memang sudah terjadi secara alam. Tidak saudaraku. Yusuf Arimatea membeli sebidang tanah berbukit, tanah ada bebatuan, dan bebatuan itu dilobangi dan dia butuh orang banyak untuk mengerjakan itu tepat selama 3 hari itu harus sudah selesai, saudaraku. Haleluya. Luar biasa sekali, saudaraku, ya. Jadi bukan hanya pengorbanan masalah jabatan yang dibayar oleh Yusuf dari Arimatea ini, saudara, tetapi jabatannya dia pertaruhkan, kemudian uangnya dia pertaruhkan, bahkan orang-orang banyak pun terlibat dalam cintanya kepada Tuhan itu, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan di sini, di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Dahsyat sekali saudaraku. Kira-kira proyek untuk membuat kuburan Yesus ini bukan murah meriah, saudara. Tidak. Kalau dia libatkan lebih dari 10 orang, ya, agar pengerjaan itu cepat, ya, ketika Yesus telah menghembuskan napasnya, saudaraku. Haleluya. Itu harus kelar. Ya, Yesus disalibkan. Ya, kemudian dia mati lalu dikuburkan pada hari yang ketiga. Berarti cuma 1 hari atau 2 hari, saudaraku. Kuburan itu dibuat dan harus jadi secepat mungkin. Luar biasa. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan dalam pelayanan ini, banyak pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan-pelayanan pengobaran, pelayanan-pelayanan persekutuan, bahkan kejemaatan, saudaraku, yang membutuhkan percepatan. Ya, pelayanan ini membutuhkan uluran tangan orang-orang yang diberkati. Pelayanan ini membutuhkan uluran tangan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendukung secara finansial. Ayo saudaraku, ya, bangun rohmu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, sekalipun memang Kristen ini minoritas, sekalipun Kristen ini selalu menjadi bahan perbincangan dan di mana-mana, apalagi pejabat-pejabat negeri ini, kalau dia punya jabatan tersendiri yang cukup baik, saudara, itu sangat takut kalau agamanya diutik-utik, sangat takut kalau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, karena takut diintimidasi, dan ada banyak orang yang akhirnya dicopot dari jabatannya karena dia aktif dalam kegerejaan, aktif dalam pelayanan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah gentar, saudara, karena Tuhan sanggup mempertahankan kita ketika Tuhan memang masih izinkan saudara di sana, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang bisa turunkan saudara kalau Tuhan sudah angkat. Itu janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka dan merampas semua milikmu kalau Tuhan sudah tutup. Tidak, saudaraku. Tidak ada yang bisa. Jadi jangan pernah takut dengan jabatanmu. Jangan pernah takut dengan posisimu. Haleluya. Karena itu Tuhan jadikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa diri dan jangan lupa berterima kasih dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Masih ingatkah saudara, ketika saudara mungkin sedang melamar kerja, saudara berdoa, saudara berpuasa agar Tuhan buka jalan, agar Tuhan memberikan solusi dan membiarkan saudara masuk di dalam itu. Apakah ketika saudara akan kuliah, saudara berdoa, Tuhan saya mau masuk di universitas negeri, universitas favorit Tuhan. Saudara berdoa kadang-kadang sampai lupa makan, saudaraku. Ikut puasa, ikut ibadah, pokoknya apapun yang terbaik saudara berikan. Tetapi ketika Tuhan nyatakan dan saudara lulus di universitas, saudara lulus dalam pencarian pekerjaan, saudara diterima dalam sebuah jabatan perusahaan, saudara masuk di dalam kepegawaian negara, pensiun dan semuanya, saudara punya posisi. Akhirnya ketika saudara masuk di dalam, saudara tidak berani berbuat apa-apa. Saudara takut kalau pekerjaan itu hilang. Saudara takut kalau karir saudara amblas. Saudara takut kalau ketenaran saudara akhirnya sepi, senyap, karena saudara ikut-ikutan melayani Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan gampang
untuk membuat saudara langsung jatuh pada saat itu juga kalau saudara tidak peduli dengan pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan tidak lakukan cara itu. Dia sayang kepada saudara. Sama seperti Yusuf dari Arimatea ini, saudaraku. Dia orang-orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Perhatikan di ayat 43. Ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, suka melayani Tuhan, yang suka mendengarkan berita kebenaran, yang mau melakukan ibadah di rumahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Justru Pilatus senang kalau dia itu peduli dengan sesama, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada satu ayat lagi ya yang menjadi penyerta dalam kisah Yusuf dari Arimatea ini. Kita akan baca Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, saudara. Demikian firman Tuhan ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi saudaraku lihat, ia murid Yesus. Ternyata di samping dia majelis, ya majelis terkemuka, dan dia orang kaya raya, tapi dia orang saleh, saudaraku. Dia orang rendah hati. Kenapa? Tercatat di sini. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Ternyata dia seorang pelayan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Haleluya. Dia hati-hati, saudara. Sembunyi-sembunyi. Karena seperti yang Pastor Daud sudah jabarkan tadi, bahwa ini mempertaruhkan jabatannya dan ketenarannya, saudara. Jadi dia hati-hati, tapi tidak takut, bahkan tetapi tidak berhenti juga, saudara. Dia terus berjalan, tetapi hati-hati melakukan tugas pelayanannya. Ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga, saudaraku, perhatikan ayat 39. Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum Pastor Daud akhiri, bahkan Nikodemus pun orang yang pernah dilayani Tuhan Yesus. Nikodemus ini seorang pengajar Yahudi, ya, sangat terhormat, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Dia seorang yang terhormat. Tetapi ketika dia dilayani oleh Tuhan Yesus, dan ketika Yesus mati pun, saudaraku, Nikodemus ini tidak lupa terhadap pelayanan itu. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan begini. Apapun yang kita telah lakukan ketika kita melayani Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan akan memperlengkapi pelayanan kita. Dan buat hamba-hamba Tuhan semuanya yang sedang melayani Tuhan, yang sedang melakukan pelayanan kejemaatan, penginjilan, persekutuan, camkan baik-baik, saudaraku. Jangan pernah takut dengan apa yang kita butuhkan. Karena orang-orang yang akan memberkati pelayanan saudara, yang akan mendukung pelayanan saudara, seperti Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus. Mereka, ya siapapun orang-orang yang pernah saudara layani, mereka tidak akan Tuhan biarkan lupa saudara. Satu kali kelak, mereka pasti akan mengingat pelayanan saudara dan memberkati saudara. Dan itu sebabnya saudaraku, jangan pernah berhenti, jangan pernah gentar, teruslah melayani, teruslah dengan roh keberanian. Karena Tuhan Yesus memberikan kemampuan-kemampuan ilahi kepada kita untuk melayani setiap jiwa-jiwa. Dan saya percaya, setiap apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah tentukan Yusuf-Yusuf dari Arimatea yang lain yang akan mendukung pelayanan saudara sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan akan tetap gerakkan Nikodemus yang lain di akhir zaman ini. Dia akan membawa, saudaraku, seperti apa yang dituliskan tadi, ya.
Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur. Haleluya, haleluya. Untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus, dia membawa minyak dan mur. Itu adalah doa, itu adalah dukungan, saudaraku. Praise the Lord. Ini juga untuk meneguhkan bagi kita semuanya yang melayani Tuhan. Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar, jangan pernah kecil hati. Layanilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya percaya, saudaraku, Tuhan ikut campur. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang punya hati, orang-orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah, yang akan ikut mendukung pelayanan saudara, memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus' name, haleluya, haleluya, amin. Praise the Lord. Baik.